Oke, jadi sekarang aku lagi di sawah daerah Namang dan ternyata di sini banyak orang. Banyak yang nongkrong-nongkrong. Nah, terus di situ juga ada yang jualan juga. Kenapa aku di sini? Karena aku mau membahas salah satu drone yang sudah aku pakai selama sebulan. Ya, sebulan sejak aku beli drone ini. Dan inilah mungkin saatnya aku memberi penjelasan yang lengkap mengenai drone ini. Jadi aku sudah pakai drone ini selama 1 bulan teman-teman. Dan jujur aja, aku sangat menyukai drone ini, terutama di fitur unggulannya yaitu AI track. Ya, dengan AI track bermodalkan visual ya tentu saja banyak kekurangannya. Tapi setidaknya cukup lah dengan harga drone yang sekitar 4 jutaan ini bisa membantu untuk ya solo travel gitu ya. Jadi kita nggak perlu orang satu lagi untuk mengontrol drone-nya, untuk ngikutin kita gitu teman-teman. Jadi pertama kita ganti dulu remote baterainya karena sudah kepake sebelumnya. Karena ya di sini enaknya kita punya 3 baterai teman-teman. Nah, diganti sop. No GNSS. Dan ya langsung Unable terhubung. to take off. Kita nunggu GPS-nya dulu. Paling berapa detik sih? 10 detik paling. Nah, GPS sudah cukup 5. Seharusnya ini sekarang udah bisa terbang nih. Cuma dia belum lock nih. Nah, oke. Kita terbang dengan satu tangan. Take off. The home point has been refreshed. Jika ingin melihat pemandangan, ini enak banget sih, asli enak banget ini. Yes, kayak kita coba ke atas sedikit. Sebenarnya di depan itu ada sutet sih, jadi aku agak takut kalau mau terbang ke arah situ. Sutet. Nah, kita coba agak ke sini aja. Jadi untuk kecepatan drone ini kalau di mode normal itu di 10 meter per detik teman-teman. Ya, kita coba terbang ke arah sana aja kali ya. Oke. Dan ini posisinya aku sekarang sedang membelakangi drone-nya sih. Jadi ya wajar mungkin kalau misalkan sewaktu-waktu tersendat-sendat karena ya posisinya di belakang. Oke, pertama aku mau nunjukin fitur AI track-nya teman-teman. Kita pilih satu objeknya. Kok zoom? Salah. Nggak mau dia. Salah satu yang enaknya dari drone ini adalah fitur AI track spotlight teman-teman. Jadi ya aku tinggal atur kiri kanan depan belakang terus ketinggian ya teman-teman. Gimbalnya otomatis bergerak sama dia muter sendiri teman-teman. Jadi aku cuma perlu gerakin joystick kanan teman-teman. Oke. Ya sudah mulai endut-endutan karena di belakang. Kita balik lagi ke sini. Ya, aku
menghadap sinar matahari. Ya, beginilah. Karena dia menghadap sinar matahari, jadi aku di sini silau sih kalau aku ngeliat layar ini. Wah. Dan lagi kalau untuk sebenarnya kalau di quick shot ini ada banyak teman-teman. Ada yang pull away, ada rocket, ada circle, ada spiral, boomerang, dan dolly zoom. Dan saat kita coba dolly zoom ya. Kalau dolly zoom dia tampilnya seperti ini. Harusnya turun sih. Three, two, one. Go. Gitu. Nggak terlalu berasa sih. Stop. Jadi selama aku menggunakan drone ini selama 1 bulan, sebenarnya terdapat beberapa keluhan yang menurut aku sih membuatnya jadi kurang sempurna. Ya sebenarnya tidak ada barang yang sempurna gitu ya, pasti ada aja gitu 1 atau 2 ini kekurangan dari satu drone itu. Pertama yang ingin aku bahas yaitu dari segi fitur AI tracknya. Kenapa? Karena ya AI track ini masih terkesan sangat simple, yang tidak imersif seperti drone DJI Neo tuh. Dia kalau tracking, kalau misalkan ada objek yang melintas di atasnya tuh, dia langsung lost track. Dan itu sebenarnya sangat mengganggu sih. Kalau terutama kalau misalkan kita lagi solo travel gitu ya. Terus kita terbangkan drone itu di atas, terus tiba-tiba ada pohon, kita melintasi pohon dan menghalangi antara target dengan drone-nya. Jadi itu langsung hilang, langsung lost track. Jadi proses trackingnya juga langsung tidak seperti drone DJI Neo yang dia kalau misalkan hilang terus tiba-tiba targetnya terlihat langsung kekunci lagi. Enggak, dia misalkan sudah hilang dia langsung lost track, langsung mati fitur trackingnya. Kemudian kedua, di fitur AI track juga, kalau misalkan kita mau menggunakan fitur follow atau fitur paralel, itu harus ada syaratnya. Setidaknya jarak ketinggian itu tuh 4 meter, kemudian posisi gimbal itu antara 75 sampai 25, koreksi kalau salah. Jadi kalau misalkan posisi gimbal kita lagi tracking itu di 24 derajat ke atas, itu dia nggak mau. Karena menurut aku sih konsep trackingnya dia tuh berdasarkan posisi titik dari tracking. Jadi kalau misalkan bergerak ke atas itu berarti dia maju, kalau misalkan di bawah dikit berarti dia mundur ya. Karena fitur tracking AI sederhana ini ya menjadi salah satu kekurangan sih. Jadi walaupun kesannya AI gitu ya, tapi ya aku pikir ini bukan AI yang bener-bener AI sih. Ini lebih tepatnya ke AI gimmick sebenarnya tracking. Malah aku lebih suka pas orang mencoba fitur tracking dari DJI Neo itu, dia enak. Walaupun dia posisi kameranya 0 derajat, dia bisa tahu kalau yang di tracking itu tuh sedang bergerak maju atau mundur. Bahkan sampai bisa directional track. Sebenarnya aku tracking itu malah lebih bagus di DJI Neo sih. Ya cuma yang penting ada fitur AI tracknya di harga 4 jutaan ini sebenarnya udah lebih dari cukup sih sebenarnya. Tapi ya dia ada kelebihan, ada kekurangan. Kemudian dari segi kamera. Di kamera ini sebenarnya aku keluhkan itu di bagian pitch gimbal ya. Ya karena di drone ini tidak ada fitur ACE-nya. Jadi dia benar-benar memanfaatkan stabilisasi dari gimbal. Jadi memang terlihat sangat stabil di hasil rekamannya. Cuma ya pergerakan pitch naik turun gimbalnya itu terasa sangat kaku. Jadi kalau misalkan kita naik tiba-tiba kita berhenti, itu langsung berhenti. Nggak ada overshootnya gitu. Jadi kalau misalkan kita berhenti, kita melambat enggak. Dia langsung kaku. Jadi sangat langsung kaku dia tuh. Dan itu sebenarnya jadi karena hal itu juga, kalau menurut aku sih sebenarnya itu jadi kita agak kesulitan kalau misalkan kita mau one take shoot gitu ya. Kalau misalkan di DJI itu kan dia pergerakan gimbal itu mulusnya dari 0 ke 25 itu dia mundurnya perlahan gitu. Terus kalau berhenti dia nggak langsung kesendak langsung kaku kayak gitu, nggak, dia langsung pelan-pelan. Tapi sayangnya di Potensi Atom 2 ini dia pergerakan gimbalnya itu terkesan kaku gitu. Walaupun pada mode tracking spotlight-nya itu pergerakannya hasilnya mulus loh. Aku yakin harusnya di
pembaruan firmware ke depan mungkin aku harap ada pembaruan di sektor pergerakan pitch gimbal ini ya. Jujur aja kalau misalkan itu gimbalnya tuh mulus pergerakan itu mungkin akan lebih keren footage-nya. Kemudian dari aplikasi. Nah, kalau dari aplikasi sebenarnya yang aku keluhkan, sebenarnya aku udah mantep sih. Sebenarnya udah cukup mantep sebenarnya kalau bagi aku sih, terutama di bagian antarmukanya gitu ya. Yang terkesan simpel tapi berisi informasi yang memang benar-benar penting dengan posisi yang tepat. Cuma karena jadi yang di bagian yang aku keluhkan sebenarnya di bagian minimap gitu. Jadi kalau misalkan kita perhatiin di pojok kiri bawah itu pergerakan drone itu tuh gimana ya nyebutnya? Jadi di minimap itu di pojok kiri bawah itu mapnya tuh bukan ngikutin gerakan drone. Jadi kalau misalkan di minimap itu kan terlihat tuh kalau misalkan drone-nya berada di ini outbound dari posisi peta, itu bergeraknya tuh langsung ke tengah gitu. Dan itu sebenarnya sangat gimana ya kalau aku nyebutnya itu agak kurang gitu. Kenapa nggak dibikin target fokus gitu. Jadi kalau misalkan drone-nya bergerak langsung ke titik tengah di minimap gitu. Sebenarnya itu yang lebih keren kalau misalkan bisa. Cuma karena seharusnya juga di minimap itu juga bisa dibikin itu fokusnya ke remote controlnya atau fokus ke posisi penerbangan drone-nya. Cuma ya itu sih sebenarnya selama 1 bulan yang aku keluhkan ada 3 itu tadi, ada fitur AI track-nya, ada kameranya, ada aplikasinya. Tapi sejauh aku menggunakan drone ini ya aku sangat senang, enak banget ini. Karena bentuknya ringkas, ukurannya kecil seperti ini. Ya baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kira-kira begitulah yang pengalaman selama menerbangkan drone ini selama 1 bulan ya. Karena beberapa hal yang disebutkan sebelumnya tadi tuh sebenarnya drone ini udah mantap sih di harga 4 jutaan. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, di Shopee ada loh 4 juta.